kamu rupanya ya? Bangun, Mbak. Mbak. Orang-orang di Kampung Kauman di Grobogan, Jawa Tengah memanggilnya Mbah Samiran. Usianya 60 tahun. Simbah sering bicara sendiri, pun kelakuannya tak terkontrol. Mbah Samiran mengidap gangguan jiwa. Yo mas, nanti tak belikan. Oh iya, 1 bungkus aja kan? Ya wes. Weh, kamu tuh ya? Tahu nggak, Pak Samian itu ngamuk-ngamuk lagi sekarang. Aduh, Mbak jangan bikin saya takut. Bila Mbah Samiran berkeliaran, warga keruan saja pasang waspada. Khawatir jadi korban kelakuan sesukanya dari Simbah. Ada kopi. makasih boy. Siang-siang begini. Dengan segala keadaannya, Mbah Samiran ternyata menyimpan jiwa seni. Coretan tangannya dengan sepotong arang di bilik bambu seolah membatalkan anggapan miring orang-orang selama ini. Tapi, siapa yang peduli? Dia cuma di rumah, kadang gambar di gedek itu. Pakai areng buat masak itu toh. Nah itu digambarin kayak gambar wayang, gambar kartu itu. Kayak kartu remi lah itu. Kadang kok anaknya pulang didusap, nggak jarak berapa bulan dikasih lagi gambar. Kadang di rumahnya juga. Ya lumayan bagus dah kalau saya itu. Kalau seninya dia itu bagus, ya kreatif. Ayam udah gede-gede. Tangki dong. Net, kamu sekarang udah gede. Mbah Samiran tetaplah seorang Mbah Samiran yang lebih sering bikin orang kampung kerepotan oleh ulahnya. Dia mau dibawa semua rawon. Kalau aku Mbah Samiran sesuka hati menyerobot ayam tetangga. Siapa yang bisa melarang? Kamu mau maling ya? Kurang ajar. Weh, maling! Mas Robek, Pak RT, monggo. Monggo, Pak. Oke. Apakah Mbah Samiran akan diperkarakan secara hukum? Nampaknya tidak. Ulah Mbah Samiran selalu berakhir dengan pemakluman. Biasanya anak Mbah Samiran siap bertanggung jawab mengganti kerugian akibat kelakuan ayahnya. Kemarin itu ya Mas Samiran ngambil ayamnya Mas Rafiq. Memangnya ayam sama bebek itu harganya berapa? Harganya 300.000 Pak Sumat. Berapa? 300.000. Segitu.
Enteng. Mas Somad, ini bukan masalah enteng dan tidaknya. Kejadian yang dialami Mas Rafiq itu juga dialami warga-warga yang lainnya. Jadi saya sebagai Pak RT di sini, saya menghimbau dan minta tolong sama Mas Somad. Mulai sekarang tolong lebih diperhatikan lagi pada bapak sampean, yaitu Mbak Samiran. Ya, kami di sini cuma ingin mengingatkan. Ya udah kalau gitu kita pamitan dulu Mas Somad. Iya, Oke. Terus sobat nggih. Oke. Misi. Oke, assalamualaikum Mas Somad. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ayo diminum lah. Iya. Terima kasih, Pak. Hari demi hari deretan catatan ulah Mbah Samiran yang merepotkan warga semakin menjadi. Mbah Samiran memang pernah masuk rumah sakit jiwa. Sesudahnya dirawat, namun Mbah Samiran tak kunjung sembuh. Kelakuan miringnya tak jua padam. Pesan dari Pak RT sama Pak Kardus, sepertinya sebenarnya saya juga kasihan sama Mbak Samira. Sepertinya anak-anaknya pada nggak niat untuk kesembuhannya Mbak Samira. Jadi begini Bapak, saya selama ini sebenarnya sudah lama ingin mengatasi masalah Mbak Samira, yang artinya harus segera diobati. Nah, saya setuju itu Pak Kadus, bahwa Mbak Samiran itu kita tangkap rame-rame sama warga. Gimana, setuju? Setuju. Terus kita bawa Pak langsung ke rumah sakit. Iya Pak. Ya, setuju ya? Kamu itu jangan sembarang menangkap. Dia itu kan punya keluarga. Kalaupun Mbak Samiran itu kita tangkap, kita harus izin dulu sama anak-anaknya. Benar nggak? Bener. Betul itu Pak. Tapi Pak Kadus, masalah Mbah Samiran ini harus selesaikan cepat-cepat Pak RT. Ini ayam mau dirawon, malah dikasih makan. Itu lo ayam punya saya, ayam orang kok main ambil-ambil aja sih. Sini balik lo. Oh ini ayamku kok. Ayamku, sini. Aduh Samiran, kamu satu kali lagi berani lempar saya, tak panggil anak-anakku. Tarik! Sadik! Aduh! Sadik, tarik! Tolong ibu lo, tolong ibu! Ibu, kenapa Bu teriak-teriak, Bu? Itu lo si Samiran, masa ibu lagi ngasih ayam tuh, lagi ngasih makan. Ayamnya diambil, yuk apa sih? Silakan Bapak ikut kami. Ayo Pak. Mau dibawa kemana? Ayo. Mau dibawa kemana? Pak. Ya mau aku Mbak, tenang, Mbak. Mbak, tenang. Mbak itu mau dibawa, diobati supaya sembuh, Mbak. Ayo ikut. Jangan takut. Ayo Pak. Orang aku sih Pak. Nih, tehnya ndang diminum, hangat-hangat gitu. Makasih ya Bu. Iya, yaudah kalau gitu ibu masak dulu. Iya Bu. Hingga suatu hari perilaku Mbah Samiran mencapai puncaknya. Wah, itu kan Mbak Samiran. Ngapain? Ini di situ ya? Pasti dengan Astagfirullahaladzim. Kemana dia tuh? Ini harus bilang Mas Robi. Mas. Kamu kenapa sih? Datang-datang? Ayo kita pulang, ayo. Mbak Samiran. Samiran? Iya, rumah kita dilemparin batu. Terus gentengnya pada bolong. Ayo Mas, kita pulang. Udah ayo pulang cepat. Satu adiknya sampean yang lapor ke sampean itu nunjukin nggak ini dilempar pakai ini gitu loh, pakai batu, mau batunya ditunjukin ya? Enggak ada, cuma ini gentengnya ini pecah gitu. Ya. Nah, laporannya itu aja. Dik, sebelah mana genteng yang pecah mau bilang? Ya hampir ketimpa genteng tadi. Aku
Lagi enak-enak nyantai di sini, tiba-tiba genteng jatuh. Nah ini gentengnya ibu kumpulin kok. Nanti kalau nggak dikumpulin, kalau kena kaki gimana? Kan bahaya. Iya Bu. Ya sudah ibu dapur dulu mau ambil tempat sampah. Iya Bu. Bek, kenapa toh? Kok mukamu kayak gitu? Kayak mau makan orang aja, Ropik. Biasa Dar, genteng rumah kita jadi sasaran lagi sama Mbak Samiran. Piye yo? Aku lo bingung loh, Pik. Mbak Samiran itu harus kita apain ya? Pokoknya aku harus kasih pelajaran sama Mbak Samiran. Di sini kamu rupanya ya? Bangun, Mbak. Lah. Ini ada apa toh? Rame-rame suaranya kenceng sampai kedengaran di dapur. Jadi gini Pak RT, tadi memang saya yang nyuruh mereka berdua antar saya ke sini. Tadi gini ceritanya Pak RT. Bangun, Mbak. Ini bahaya ini kalau kayak gini. Ayo Pak, masuk Pak. Masya Allah, Mbak Samiran. Cek pakai Mas, alon-alon Mas. Coba Nafid. Mbak Samiran udah nggak ada. Hati-hati Mas, ya namanya Mas. Hati-hati, pelan-pelan. Dengar Mas ya. Kejadian ini kita harus laporkan Pak Kapolres. Tapi siapa yang mau laporkan Pak RT? Pak RT atau saya langsung? Ya udah kalau begitu, biar saya sendiri yang lapor ke Pak Lurah. Tapi kalau misalkan Afik sendiri yang mau lapor, itu lebih bagus. Ya udah kalau gitu biar saya sendiri aja yang lapor ke Lurah Pak RT. Iya Pak. Kalau itu saya pamit dulu Pak RT. Hati-hati, Pik. Pak RT, terus piye iki, Pak? Ngurusin jenazahnya Pak Samiran ini. Ya gini aja, kita tungguin berdua di sini. Biar nanti saya telepon polisi, biar semuanya polisi yang ngatur. Loh, terus urusannya hubungi keluarganya Pak Samiran piye, Pak? Masya Allah. Masalah ini kan harus satu persatu dulu kita kerjain. Setelah nanti telepon polisi, baru kita kasih tahu keluarganya. Nggih, Pak. Banyak ngomong sih kamu. Halo Pak, ini saya di sini Pak. Saya minta tolong Pak, kirimkan anggota Bapak ke sini Pak. Begini Pak, warga kami itu ada yang berkelahi Pak, yang mengakibatkan. Begini Pak, warga kami itu ada yang begini Pak, warga kami itu ada yang berkelahi Pak. Sampai ada yang meninggal Pak, satu Pak. Oke Pak, saya tunggu di sini Pak ya. Iya Pak. Wes, kilo meneh polisi teko. Oke Pak. Rofi, Ibu mengerti kalau kamu tuh marah sama Mbak Samiran. Tapi kenapa kamu sampai bunuh dia, Nak? Bu,
Tadinya aku cuma mau ngasih pelajaran buat Mbak Samira. Karena aku udah gak suka sama dia, Bu. Dia udah terlalu sering ganggu keluarga kita. Ibu ngerti, Nak. Rafiq juga gak nyangka bisa jadi seperti ini, Bu. Aku nyesel, Bu. Iya, Nak. Terus bagaimana? Pasti sekarang polisi pasti mencari kamu, Nak. Aku juga gak ngerti, Bu. Aku pasrah. Aku... Selamat siang. Siapa? Saudara Rafiq, kami sudah mendapat penjelasan tentang kejadian yang melibatkan Anda dengan Mbah Samiran. Jadi Mas Rafiq harus ikut kami ke kantor untuk meminta keterangan agar kasus ini benar-benar jelas. Baik, Pak. Aku ngaku salah, Pak. Jadi aku yang tanggung jawab semuanya. Bu, sekali lagi Rafiq pamit ya, Bu. Iya, Nak. Maaf, Bu. Kemungkinan nanti kami akan meminta keterangan lagi dari Ibu. Tapi sekarang kami permisi dulu. Mari Mas, ikut kami. Silakan. Bangun, Mbah. Yang saya buat mukul itu, nah saya lempar, saya pulang, dedek masuk rumah, saya laporan Pak RT. Dari rumah terus ke Pak RT. Ya Pak RT bilang gini, yang lapor ke Pak Lurah saya atau kamu gitu. Nah, saya terus bilang saya aja, saya bilang ke Pak Lurah, Pak saya habis mukulin orang gitu. Ya terus Pak RT, Pak Lurah bilang gini, ya gini toh Mas, kalau dia itu coba dicek, kalau nggak parah dibawa ke klinik terdekat apa puskesmas gitu. Nah, saya pulang lagi sama teman saya, saya cek sama adik sama teman itu ke dapur ya itu. Kondisinya gimana? Ya masih tergelintang itu di, nggak sadar dan tergelintang di dapur Mas ya. Di dapur itu. Ada keluarganya di situ? Nggak ada dan itu tergelintang sama kayu rencek itu buat masak itu loh, dan dia itu di atasnya sama ada sarung kasang itu loh di dekatnya itu. Terus saya cek, saya pegang dari nadinya kayak nggak ada toh, saya kan penasaran, saya pegang, saya bopong ke depan istilahnya ya. Bertiga toh dan nah kalau berdua nggak bisa dan soalnya berat ya, sama adik sama temen itu. Dok, saya cek ini gini nggak ada, saya pegang kepalanya kan, saya cek, saya pegang raba-raba kepalanya, ada bolongan 2 atau 3 itu ya bocor istilahnya, karena jatuh juga bisa, karena saya pukul juga bisa gitu kan, soalnya di atas kayu, dan kayu buat masak itu loh dan itu. Terus saya cek sama adik saya pulang lagi laporan Pak Lurah. Kalau pengakuannya dari pelaku ya atau tersangka ini sering diganggu oleh korban. Jadi di beberapa kegiatan sering diganggu, tapi tidak pernah secara detail disampaikan gangguan-gangguan apa yang dia lakukan. Tapi ya ini adalah puncak terakhir pada saat dia diganggu kemudian dia merasa marah. Kalau pengakuannya ya spontan karena waktu itu mendatangi ke tempat korban itu, tersangka tidak membawa alat apapun gitu. Jadi karena melihat korbannya memegang sebilah bambu ya otomatis dia mengambil alat seadanya yang ada di luar. Dulu dia itu aslinya sehat dan
dulu itu dia itu orangnya ya semacam kaya lah istilahnya, dan kaya harta. Nah, dia itu kan pindah dari Kudus, dan nah, dari Kudus itu dia kaya. Terus dia jenengan tahu persis itu dia. iya, dia di Kudus kaya. Terus di situ dia usaha lah istilahnya itu. Usaha beli sapi. Surut, ambles, dia depresi. Tapi tugasnya memang pernah dibawa ya ke di Pernah ke pengobatan. Itu apa? Rumah sakit jiwa. Pernah. Di mana ya? Semarang atau di mana? Tahun berapa itu Pak? Udah. Kurang tahu saya. Jadi kita kenakan pasal 338, kita juntukan 351 ayat 3 ya, yang menyebabkan meninggalnya seseorang, ya ancamannya maksimal 12 tahun. Nah yang terakhir itu berarti sampai udah benar-benar kalap gitu. Iya, saya kalap, dan soalnya saya emosi seketika memuncak. Kaget saya kasih pelajaran biar dia kapok nggak mengganggu keluarga saya gitu, dan ternyata Tuhan berkehendak lain gitu.